Dan pada kesempatan pagi hari ini, ajarlah kami kembali Tuhan, tuntunlah kami kembali melalui kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami berjalan lurus terus ke depan, hanya memandang kepada Tuhan saja. Kami tidak mendengarkan suara-suara yang lain, kami hanya mendengarkan suara Tuhan saja. Sehingga kami menjadi anak-anak Bapa Surgawi yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Urapilah hamba-Mu ini yang akan membagikan kebenaran-Mu ini. Kebenaran yang adalah milik-Mu ini ya Tuhan. Layakkan hamba-Mu boleh menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-19. Dari Lukas pasalnya yang ke-19 ya, kita memperhatikan ayatnya yang pertama sampai 10 ya. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat pertama sampai 10. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengikutinya ya. Ikuti bersama-sama dari ayat yang pertama. Baik, kalau sudah ketemu beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari teks ini kita bisa melihat bagaimana pesona Injil ada di dalam rumah yang bernama Zakeus ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk membahas satu perikop ini, saya mengajak kita memulai dari ayat 10. Coba kita perhatikan dari ayat 10, saya ajak kita untuk memulai dari ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ayat 10 ini. Ya, 1, 2, ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang tujuannya tidak ada yang lain. Ia datang mau menyelamatkan, ia mencari kemudian menyelamatkan yang terhilang. Tidak ada tujuan Yesus yang lain datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk mengembalikan manusia kepada maksud ia menciptakannya. Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah agar kita bersekutu dengan dirinya dan menikmati Tuhan itu. Dan itu kekal selama-lamanya. Dan di sana terus kita mengalami, saudaraku, pertumbuhan demi pertumbuhan tanpa ada dosa. Itulah sebenarnya maksud Tuhan menciptakan kita. Tetapi manusia memilih berdosa, manusia memilih melawan Tuhan, manusia memilih menjadi raja atas dirinya sendiri. Harusnya Tuhanlah menjadi raja, tapi kita mau jadi raja dalam diri kita. Itulah kerusakan manusia, saudaraku. Itulah kerusakan manusia. Jadi dia datang, saudaraku, untuk mengembalikan kita kembali. Yang harusnya kita ke arah sana, menghadap kepada Tuhan, menikmati Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan, kita membelakangi dia, kita tidak peduli dia. Jadi Yesus datang untuk mengembalikan kita agar kita kembali menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dalam konteks kita hari ini, di keluarga kita menikmati Tuhan. Berelasi antara orang tua dan anak, suami istri, saling menghormati, saling mencintai yang kita mulai dari rumah, saudaraku. Itu yang harusnya ada di dalam keluarga kita. Kita bekerja, saudaraku, kita bekerja seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menikmati Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita bekerja benar sebab kita dipanggil untuk berlaku benar dalam segala hal, saudaraku.
Di dalam komunitas kita ya, kita berbagai suku, kalau kami orang Batak ada aja arisannya. Arisan marga, arisan komplek, banyak sekali saudaraku. Nah jadilah berkat di sana. Tunjukkanlah saudaraku di sana bahwa engkau anak Bapa surgawi, beda. Tidak sembarang berkata-kata. Apalagi di zaman now orang tuh untuk bercanda ngomong jorok. Manggil orang pun bisa ngomong jorok, bingung gitu kadang-kadang. Tapi saya nggak bingung juga sih, karena saya dulu begitu. Dulu waktu saya belum bertobat, minimum 100 kali saya ngomong jorok, minimum itu. Apa yang kita tahu dalam bahasa Indonesia, perkataan yang paling kotor, itulah saya ucapkan setiap hari minimum 100 kali. Minimum itu, bayangin aja. Bercanda ngomong kotor, serius ngomong kotor, apanya ngomong kotor. Tapi ketika Tuhan mengubahkan kita, itu tidak akan terjadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Nah jadi saudaraku, jangan sampai kita salah maksud tujuan Yesus datang dari sorga ke bumi. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang terhilang itu. Gak ada yang lain saudaraku. Ingat tadi menyelamatkan maksudnya apa? Bukan mengisi dompet kita biar tebal. Bukan memberikan rumah kepada kita 3 lantai, 4 lantai. Enggak ada yang salah sama rumah besar. Tapi dia datang dari sorga utamanya bukan untuk mengisi dompet saudara. Ini mesti tuju dulu, kalau nggak bahaya nanti. Kalau nggak bahaya nanti pikiran kita jadi ke situ. Padahal dia datang untuk mengembalikan kita, pemulihan karakter kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita gagal melihat tujuan kedatangan Tuhan Yesus ini, maka kita nanti akan gagal mengiring Tuhan saudara. Kita akan gagal mengiring Tuhan. Akhirnya kalau saudara datang ke gereja, yang saudara cari bukan Tuhan. Saudara datang ke gereja hanya untuk mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, tinggal 3 hari lagi Tuhan, aku harus bayar. Itu melulu, nggak ada yang salah minta itu. Tapi setiap kali saudara datang ke gereja, itu terus tujuannya. Itu terus tujuannya. Setiap kali datang Tuhan, aku udah susah. Kita nggak pernah melihat betapa berdosanya aku ini, betapa rusaknya Tuhan. Aku masih memberontak kepadamu Tuhan. Aku tahu firman-Mu ada dalamku, aku tahu roh-Mu ada dalamku. Tapi kulihat di dalam jauh ke dalam hatiku, aku masih memberontak. Aku masih mencintai dunia ini. Aku masih menyukai yang lain Tuhan. Kasihku belum sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tolong saya Tuhan. Harusnya itu kan, karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita bukan berarti hanya memindahkan kita dari neraka ke surga, bukan. Tapi ada sebuah pemulihan karakter saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah bagaimana Tuhan menyelamatkan seorang yang bernama Zakeus, itulah disampaikan di perikop yang kita baca ini. Saudara siap diberkati Tuhan, amin? Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus? Ya. Jadi kita melihat di dalam teks tadi ada seorang yang bernama Zakeus. Siapa Zakeus ini? Small man. Saudara tahu arti small man? Orang kecil, orang pendek, tapi big sinner. Small man, big sinner. Itulah Zakeus. Orangnya pendek, tapi dia dikenal sebagai pendosa besar. Di dalam ayatnya yang kedua, diberitahu kepada kita di situ bahwa Zakeus itu yang pertama adalah pemungut cukai. Dan dia bukan sekedar pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Dia kepala pemungut cukai saudaraku. Pemungut cukai saat itu di Israel itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Sangat dibenci, kenapa? Karena mereka bekerja kepada pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Yahudi saat itu. Jadi setiap pemungut cukai itu dicap oleh orang Yahudi itu sebagai pengkhianat. Jadi saudaraku sebagai seorang kepala pemungut cukai saat itu ya, jabatannya itu pun kemungkinan besar dari apa yang saya coba telusurin saudaraku, ia tidak dapatkan itu dengan kerja kerasnya. Tapi ia mendapatkan kenaikan jabatan terus sampai menjadi kepala itu dari kecurangannya. Dari kecurangannya yang sering menindas orang lain dan sebagainya. Karena saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya untuk pemungut cukai itu dia memberikan proposal juga atau apa kayak tender juga misalnya saudaraku ya, misalnya kan itu nanti ada satu kota namanya Jericho kan, misalnya inilah Jericho itu, bagi bapak yang sudah pernah ke Israel, misalnya inilah Jericho itu, lalu dia menaikkan tender, oke, ini wilayah ini saya ambil ya, kata Zakeus, setoran tiap tahun berapa misalnya, anggaplah 1 M gitu, ya sudah saya ke 1 M, jadi dia mengelola ini.
Kalau nanti saudaraku yang dikasih Tuhan kurang dari 1 M, maka dia akan nombokin karena tanggung jawab dia kepada pemerintah Roma. Nah disinilah dia untuk mencapai ini. Nah disitu dia bisa berlaku curang, sehingga faktanya banyak lebihnya, dan dia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Itu yang pertama dikatakan di ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Di kota mana? Kota Yeriko. Yesus masuk kota Yeriko itu. Di kota Yeriko itu ada seorang yang bernama Zakheus. Yang pertama dia kepala pungut cukai. Yang kedua dikatakan ia sangat kaya. Jadi yang namanya pemungut cukai saya itu kaya-kaya. Yeriko itu ini seperti real estate saat itu. Imam-imam tinggalnya di sini saat itu, bayangin. Imam-imam tinggal di sini. Makanya kalau saudara baca di beberapa teks kita setelah dari mereka beribadah di Yerusalem, minta maaf saudara, kok setelannya hari ini kurang pas ini. Jadi agak ini setel sebentar ya. Oh Tuhan, haleluya. Tadi udah saya setel bagus, kenapa jadi rusak? Ya apa-apa juga sih, copot sebenarnya dia. Yang penting dia jangan goyang-goyang aja. Oke. Ya mudah-mudahan jelas ya. Oh puji Tuhan. Nah saudara kan dikasih Tuhan, ia sangat kaya. Nah kalau kita memperhatikan mundur di pasal 18, tolong ditampilkan ayatnya. Mundur di pasal 18, bicara soal orang kaya, saudaraku, Lukas 18, ya, dikatakan di sini ayatnya yang ke-24. Inilah kata Tuhan Yesus 23-24. Ini kata Tuhan Yesus terhadap orang kaya yang ada di Lukas pasal 18. Lalu Lukas pasal 19 bicara orang kaya lagi. Coba kita lihat dulu pasalnya yang 18 ayat 23-24. 1, 2, ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, ya, bukan beruang. Harus tepat bacanya ya. Alangkah sukarnya orang yang beruang, maksudnya orang kaya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di teks sebelumnya diberitahu kepada kita, orang kaya itu sukar masuk surga. Siapa di sini orang kaya? Angkat tangan dulu. Nggak ada orang kaya sini. Ya, bukannya semua kita orang kaya nih. Alkitab mencatat orang kaya sukar masuk surga. Lalu di pasalnya yang ke-19 ditampilkan Alkitab lagi kepada kita. Ada satu orang yang bernama Zakheus. Dia sangat kaya. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Betapa tak mungkinnya. Inilah misalnya jarum, ini lubang jarum, bagaimana masukinnya? Kalau bicara jarum sesungguhnya. Tapi bicara lubang jarum, saudaraku, ada saat itu di tembok Yerusalem itu ada pintu utamanya. Jadi kalau ini sudah malam tutup, ada pintu kecil, gerbang-gerbang kecilnya. Yang udah pernah ke sana pasti pernah ditunjukin itu. Nah ini dia kecil, jadi kalau unta susah masuk, dia mesti dilepaskan beban-bebannya semua. Kan banyak bawa barang tuh unta kan. Lalu dia akan menunduk dulu, lalu didorong sama yang punya, udah bisa masuk. Artinya apa? Orang kaya tuh sukar merendahkan dirinya. Ada apa-apa dikit langsung. Kau belum tahu siapa saya. Sebentar, Pak, tolong. Kecuali yang di sini. Kalau di sini baik-baik semua. Nggak amin nih, nggak baik. Nah kemudian saudaraku, Alkitab mencatat juga. Yang pertama tadi dia kepala pemungut cukai. Yang kedua dia orang yang sangat kaya. Yang ketiga ayat 7 dari Lukas 19 ini dikatakan orang-orang menyebut dia orang berdosa. Bayangin. Dia dicap orang berdosa, saudaraku. Ya. Jadi bagi orang Yahudi saat itu, Zakheus ini sekalipun dia orang Yahudi, tapi dalam pandangan orang Yahudi, dia berada di luar keselamatan. Karena dia dicap pemberontak dan lain sebagainya. Kemudian saudaraku, kalau kita baca ayat 8, kita simpulkan di situ bahwa Zakheus ini juga dia dicap sebagai penipu dan penindas saudara-saudaranya. Dia adalah pencuri yang sangat sukses. Itu dicap dia. Bayangin saudaraku, dalam keadaan seperti itu, kira-kira bagaimanalah perasaan Zakheus? Dia dianggap pemberontak, pengkhianat, dia dianggap pencuri, dianggap pemeras, dianggap penindas. Dia dicap sebagai orang berdosa, dia dicap sebagai pendosa. Seolah-olah orang yang mencap itu bukanlah pendosa.
Bagaimana kira-kira hatinya, dia tinggal bersama teman-temannya, bagaimana perasaannya, dan bagaimana Zakeus meresponi apa kata orang tentang dirinya itu. Itu menimbulkan kegundah-gulahan, gundah-gulanaan di dalam hatinya, saudara. Small man, big sinner. Lalu kemudian mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga, saudaraku. Ayatnya yang ketiga. Ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dalam keadaan seperti itu, keadaan perasaannya yang gundah gulana, dia dicap sebagai pengkhianat dan lain sebagainya. Lalu Zakeus mendengarkan, lalu Zakeus mendengarkan Yesus masuk kota Yeriko, saudaraku. Dia dengarkan Yesus masuk kota Yeriko. Lalu Zakeus berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Apa yang membuat Zakeus kok dia ingin tahu orang seperti apa Yesus itu. Dia belum pernah berjumpa, mereka belum pernah bertatapan. Tapi dia ingin melihat orang seperti apa Yesus yang sedang masuk terus melintasi kota Yeriko itu. Kemungkinan, saudaraku, kemungkinannya adalah mungkin karena melihat kerumunan orang banyak. Kok kenapa setiap kali Yesus ini berjalan kok selalu banyak orang mengikuti dia? Kok orang berkerumun? Siapa gerangan itu? Apa yang dia perbuat? Kenapa sampai begitu banyak orang berkerumun terhadap rabi yang baru ini? Dia kan rabi, guru, pengajar juga, saudaraku. Lalu dia mendengarkan rabi ini membuat banyak mukjizat. Pengajarannya membuat orang tercengang-cengang. Sampai-sampai pemimpin agama saat itu pun tercengang mendengarkan pengajarannya, saudaraku. Bahkan Zakeus pun mendengarkan bagaimana Yesus ini menerima orang-orang yang dianggap dibuang. Ada perempuan Samaria dan banyak sekali, saudaraku, orang-orang yang gak dianggap. Malah dia pelacur diterima sama Yesus. Dia penasaran. Orang seperti apa ini orang? Membuat mujizat, mengajar hebat, menerima orang yang terbuang, menerima orang yang miskin, menerima orang terhina, bahkan yang dianggap sangat hina pun diterima. Jadi penasaran dia. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia pun pergi untuk melihat. Tetapi ada masalah. Saudara tahu apa masalahnya? Badannya pendek. Jadi ketika di situ ada banyak orang, jadi dia ke sana mau dilihat. Aduh, saya nggak tahu berapa pendek dia. Pak Daniel pernah baca nggak berapa pendek ya? Mesti saya cari dulu satu kali, saya kasih tahu ya. Berapa pendek Zakeus itu menurut para teolog menyelidiki saat itu. Jadi waktu dia lihat ramai orang, aku pendek, nggak kelihatan. Lalu ini mungkin dia menggambar dalam arti memprediksi. Oh, dia jalan terus sana. Oke, dia mendahului. Lalu di situ ada pohon ara. Lalu dia manjat pohon ara itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sulit sekali membayangkan seorang kaya dengan pakaian mewah di depan umum berlari-lari. Sesungguhnya itu sedang menghinakan dirinya. Itu sebuah penghinaan saat itu. Lalu orang manjat pohon itu anak-anak itu biasa. Enak untuk main-main kan. Lalu nggak kebayang ada anak-anak di situ. Ada Zakeus dengan pakaian mahal di situ. Itu nggak kebayang, saudaraku. Tapi karena kerinduannya yang besar, dia tidak peduli lagi apa kata orang. Mau dicap kayak anak-anak, nggak peduli lagi dia. Karena hasratnya, kerinduannya, ingin melihat orang seperti apa Yesus itu. Kalau kita buat lagi sebuah pertanyaan, kenapa sampai dia ingin melihat Yesus? Kalau yang pertama tadi mungkin dia penasaran akan kerumunan yang banyak itu. Yang kedua, menurut saya, saudaraku, ada kebutuhan yang khusus di dalam batinnya. Kepala pemungut cukai dibenci, sangat kaya raya, dicap pengkhianat, dia anggap korupsi dan sebagainya. Itu pasti membuat hatinya susah. Jadi dia ada sebuah kebutuhan di dalam dirinya, ada sebuah kebutuhan yang mendesak dalam hatinya. Itulah membuat dia berhasrat untuk melihat Yesus. Sehingga dia berlari dan memanjat pohon. Lalu kalau kita memperhatikan di ayat yang kelima, langsung ditampilkan ayat yang kelima, biar Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lalu di ayat yang kelima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang Zakeus pada posisi, pada tempat di mana dapat melihat Yesus secara fisik. Dia sudah di atas pohon. Lalu Yesus berjalan ke arah
Zakheus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, inilah Injil. Yesus datang. Kira-kira Yesus bisa nggak lewat situ? Tadi Zakheus memprediksi dari jalan ini Yesus akan ke situ. Lalu dia mendahuluinya. Kira-kira mungkin nggak Yesus nggak lewat situ, dia lewat sini. Setuju nggak nih? Tapi Yesus lewat situ. Karena dia datang mau mencari yang terhilang. Orang-orang banyak tidak melihat dirinya orang terhilang. Kami orang baik. Kami ini orang Yahudi, pewaris surgawi. Tapi yang satu ini dianggap, dicap pendosa, paling kotor, paling. Makanya Yesus datang kepada orang yang paling itu. Dia datang, saudara. Ketika Yesus sampai, lalu Yesus berkata, langsung Yesus menawarkan dirinya, memberikan sebuah undangan yang luar biasa. Dikatakan, Zakheus, segeralah turun. Zakheus, segeralah turun. Ketika Yesus sampai di situ, Yesus tidak menolak Zakheus. Yesus tidak menghakimi Zakheus. Makanya kamu sih pendek. Enggak. Makanya kamu sih maling. Enggak. Makanya sih. Tapi orang-orang sekitar selalu berkata, makanya kamu sih. Tapi Yesus berbeda. Dia bilang, Zakheus, segeralah turun. Saudaraku, Zakheus enggak mengenal Yesus. Ya, dia dicap pengkhianat oleh orang pemeras. Sebaliknya Yesus memanggil nama Zakheus. Itu saat itu kalau dipanggil nama, itu ada sebuah apa ya saudara? Sebuah kedekatan, ada sebuah relasi, sebuah hubungan. Dipanggil namanya, disebutkan namanya. Zakheus, segeralah turun. Lalu dikatakan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa respon Zakheus, saudaraku? Zakheus langsung bersemangat, dia segera turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. Nah, perhatikan baik saudaraku, perhatikan baik, ini penting sekali. Ini penting sekali, ya. Saudaraku, Zakheus ya, dengan sukacita menerima tawaran daripada Tuhan Yesus untuk Yesus menumpang. Yesus menumpang di rumah Zakheus. Ini satu hal yang luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa saudaraku? Dalam budaya saat itu, kalau seorang menumpang, nanti di sana mereka biasanya itu akan memecahkan roti. Jadi ketika memecahkan roti itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan satu tindakan persekutuan, satu tindakan penerimaan, satu identifikasi, serta sebuah kepercayaan, saudaraku. Ini sebuah kasih Yesus yang luar biasa. Dia mengasihi Zakheus, orang yang memalukan itu. Dia mengasihi Zakheus, saudaraku. Orang yang dianggap kotor itu. Yesus menawarkan dirinya. Dan tinggal memecah-mecahkan roti di dalam rumahnya. Yesus seolah-olah ya, mengabaikan semua kejahatannya. Tapi Yesus tidak pernah mengabaikan kejahatan. Tapi dia selesaikan nanti puncaknya di atas kayu salib, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini berarti ada sebuah hubungan yang baik di antara mereka. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan persahabatan. Yesus memberikan kasihnya. Yesus memberikan penerimaan kepada pemungut cukai ini yang namanya Zakheus. Dan itu menghancurkan atau meluluhkan, menghancurkan batu. Atau membuat gitu. Rasa tertolak selama ini. Rasa tidak diterima saat ini. Rasa dianggap dia berdosa. Penerimaan dari Tuhan Yesus itu saudaraku. Menghancurkan semua itu. Itu membuat dia bersukacita. Itulah pesona Injil itu. Yang ada di dalam rumah Zakheus. Ini adalah satu kasih yang radikal saudaraku. Tidak ada orang yang paling dibenci di Israel. Selain Zakheus. Saudara bisa cari itu. Saudara nanti bisa baca-baca lah Google. Jadi saat itu orang yang paling dibenci itu Zakheus. Karena dianggap pengkhianat tadi. Dia dianggap pemeras, memiskinkan mereka. Antai-antai penjajah. Tapi orang yang dianggap paling dibenci itu diselamatkan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak ada yang menyangka Yesus datang ke bumi, Yesus datang ke Jericho untuk menyelamatkan orang yang paling buruk ini. Amin, saudaraku. Saudaraku, ya, saudara tidak akan pernah bisa menghargai apa yang Yesus lakukan sampai saudara melihat bahwa saudaralah Zakheus itu. Saya ulangin ya. Saudara tidak akan pernah bisa menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara sampai saudara mengakui, menyadari bahwa saudaralah Zakheus itu. Renungkan dulu. Apakah saudara Zakheus itu the sinner, si pendosa itu? Sampai detik ini kita masih bikin salah, saudara. Asli sampai detik ini. Jangan-jangan bangun pagi tadi saudara udah bikin salah, udah bikin dosa. Saudara bangun pagi lalu menatap pasanganmu, menyebalkan wajahnya. Bisa begitu. Saudara bangun pagi lalu saudara keluar pagar saudara, ini jalan di depan rumah. Lalu saudara menatap ke kiri ke tetangga. Saudara melihat sikap tetangga. Lalu saudara dalam hati, ini orang satu. Jadi sampai detik ini saudara, kita tuh masih bikin salah. Kalau bukan karena karya salib Kristus, saya ulang-ulang katakan ini, hari ini kita udah mati. Tuhan bunuh kita saudaraku, karena kita masih bikin salah. Dan saudara tidak akan pernah bisa menghargai salib itu. Saudara tidak akan pernah menghargai kasih Tuhan. Sampai saudara betul-betul menyadari bahwa engkaulah Zakheus itu, si pendosa itu. Jadi kita bersyukur saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita berpikir bahwa kita layak mendapatkan kasih Yesus, kita tidak akan pernah menerimanya. Aku layak terima kasih Tuhan karena aku orang baik. Aku orang yang rajin berdoa, aku rajin berpuasa, aku rajin beribadah. Aku layak dapat kasih Tuhan. Kalau itu dalam pikiran kita, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengalami kasih Tuhan itu. Karena kita sombong. Kita pemberontak tapi merasa benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah datang kepada orang yang melihat dirinya benar. Tuhan datang kepada orang berdosa. Tetapi jika yang paling kita inginkan adalah belas kasihan Tuhan. Dan saudara akan menerima belas kasihan Tuhan. Aku tak layak di hadapan-Mu Tuhan. Aku tak layak Tuhan. Sesuci apa sih manusia? Mau pendeta yang paling hebat di kolong langit ini pun, sempurnakah dia? Tidak. Kami pendeta harus tetap datang dengan kerendahan hati. Tuhan, siapakah aku ini? Makanya ada lagunya tuh, coba kunci dia dulu satu kali. Siapakah aku ini, Tuhan? Coba biji mata saudaraku. Biji mata ini terlindung sekali loh. Hebatnya ya. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Menciptakan perlindungan buat mata itu. Refleksnya tingkat dewa loh refleksnya. Kita lagi begini ada debu cepat sekali. Padahal kita nggak lihat debu itu kan begitu kecil. Ada emang cepat sekali. Terlindung sekali. Siapa saudara dan saya si pendosa ini Tuhan? Siapa aku si pendosa ini? Siapa aku Tuhan? Sampai hari ini pun aku masih melukai hatimu. Tapi Engkau jagai aku Tuhan. Engkau terima aku Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Aku mohonkan belas kasihan-Mu. Aku membutuhkan belas kasih-Mu ya Tuhan. Dan saudara akan menerimanya. Itulah pesona Injil yang ada di dalam rumah Zakheus. Tuhan datang ke rumahnya, menawarkan diri, memecah-mecahkan roti, bersahabat. Nah saudaraku, keindahan Injil yang dialami oleh Zakheus, atau pesona Injil yang dialami oleh Zakheus, itu mengubahkan Zakheus, saudara. Luar biasa. Mengubahkan Zakheus, saudaraku. Sebab tidak ada orang yang benar-benar mengalami kasih Yesus tidak berubah. Orang yang benar-benar mengalami kasih Yesus, pasti dia berubah, saudaraku. Nggak mungkin berubah. Nggak mungkin tidak berubah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita membaca ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8, kita lihat bagaimana perubahan daripada Zakheus ini. Karena dijamah, disentuh oleh Injil itu. Kita baca 8, 1, 2 ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuh bayangin tuh. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus mengubah seluruh hidupnya. Mengubahkan kasihnya. Yang sebelumnya kasihnya itu kepada dunia. Kasihnya kepada harta. Sekarang kasihnya berubah. Kasihnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai ia berani berkata, separuh dari hartaku Tuhan kuserahkan kepadamu. Dan hari itu orang-orang yang kuperas, kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Miskin dong dia. Dia gak pikir lagi soal miskin atau enggak. Karena bagi dia, harta ini semua dari Tuhan kok. Pun kalau miskin yang terpenting adalah hidupku. Tapi akan miskin Zakheus gak dicatat, saudara. Gak dicatat. Dan ini sangat berbeda sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Zakheus sangat berbeda sekali dengan pemimpin kaya di Lukas 18 yang kita baca tadi. Di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-18 sampai 30, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ juga Yesus dijumpai oleh seorang pemimpin yang kaya. Lalu dia bertanya, nah ini orangnya ini merasa dirinya benar. Ya, dia merasa dirinya benar, saudaraku. Datang sama Tuhan begini, Tuhan, apa yang kulakukan supaya aku masuk surga? Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Mantap kan? Beda sama Zakheus tadi. Kalau Zakheus aku orang hina. Lalu Tuhan bilang sama dia, loh kamu kan pemimpin agama. Apa kata Taurat kepadamu? Lalu dia jawab, yang mana Tuhan? Yang mana guru? Lalu Yesus berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah orang tuamu dan lain sebagainya. Oh itu, kalau itu mah kecil. Dari aku kecil udah kulakukan itu, kecil. Tuh bayangin, dia melihat dirinya orang yang benar. Dia melihat dirinya orang yang saleh. Dia melihat dirinya orang yang suci. Oh kalau begitu masih ada satu kekuranganmu. Kata Tuhan, apa itu? Pergilah, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Itu kan sebuah perjumpaan dengan Tuhan sebenarnya. Betul nggak? Sama. Coba kita buat ya. Kita buat gambarnya. Ini yang di Lukas 18. Di Lukas 18. Nah ini Tuhan Yesus ya. Saya singkat. Tuhan Yesus. Ini yang Lukas 18. Ini Zakheus. Zakheus. Nah ini Tuhan Yesus. Ya. Nah sama-sama berjumpa mereka. Sama-sama berdialog mereka. Sama-sama berdialog. Tapi yang ini melihat dirinya benar. Yang ini melihat dirinya si pendosa. Bayangin. Dan ini berjumpa sama Tuhan. Tapi perjumpaannya tidak mengubahkan. Hari ini saudara berjumpa sama Tuhan dalam lagu-lagu. Kayak tadi, aku hidup. Aku tak bisa hidup tanpa. Woi keren, mantap kalimatnya. Mantap kalimatnya. Sekarang ku memujimu. Oh mantap kalimatnya. Tapi apakah saudara berubah? Makanya ketika kita bernyanyi misalnya kunci C ya. Ketinggian tadi. Sekarang ku memujimu. Allah yang setia. Di dalam pikiran kita. Dalam hati kita. Spiritnya begini. Tuhan siapa ke orang berdosa ini? Kau beri aku kesempatan. Mengangkat tangan di hadapanmu. Mengatakan sekarang ku memujimu. Itulah kita datang sama Tuhan. Bukan ya aku nih orang rajin kebaktian. Aku rajin doa. Oh Tuhan, mana hadiratmu Tuhan. Oh haleluya. Inilah nih. Sehingga apa yang terjadi ketika dikatakan Tuhan perintah baginya supaya dia memperoleh hidup kekal, dia bilang pergi, jual seluruh hartamu, bagikan sama orang miskin. Dia sedih karena hartanya banyak, dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Tapi berbeda dengan Zakheus ini. Yesus tahu betapa kegundah gulana, betapa dia merasa tidak layak. Yesus yang menghampiri dia. Zakheus, segeralah turun. Undangan itu membuat dia bersuka cita, saudaraku. Mengubahkannya. Bagaimana Yesus menerima dia. Dalam hatinya, benar ini. Aku sudah dengar tentang dia. Orang yang paling hina pun diterima. Akulah si hina itu. Aku yang dicap ini, itu. Langsung tanpa ada perintah dari Tuhan. Zakheus, kau udah banyak nipu. Kembalikan. Enggak. Tapi karena pesona Injil, kasih Tuhan yang radikal itu menyentuhnya.
secara otomatis buah itu keluar, saudaraku. Dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan. Kalaupun ada orang dulu yang kutipu, kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Apakah saudara ada buah yang nyata? Ketika kasih Kristus terus saudara alami setiap hari. Bagaimana engkau menatap pasanganmu? Karena kita mulai dari rumah, saudaraku ya. Akan selalu saya aplikasi dari rumah. Coba lihat pasanganmu yang ada di sampingmu. Bagaimana engkau memandang dia hari ini? Apakah cinta kasih makin besar atau makin membeku? Bagaimana lah Pak Pendeta, cintaku makin besar sama dia. Aku lihat, aduh ketika dia tidur Pak Pendeta, aku coba merapat melihatnya. Aduh ternyata keriputnya itu Pak Pendeta. Aduh banyak banget tai lalat di sininya Pak Pendeta. Gimana cinta? Nah itu dia, repot kan? Tapi kalau engkau bertumbuh dalam kasih Tuhan, beda cara pandang kita. Kalau aku perhatikan, udah 330 tai lalat istriku ini. Entah gimana ngitungnya 330. Artinya banyak. Tapi meskipun begitu, I love you so much. Dia bergeser dari sini karena kepalanya di sini kan. Loh kok gimana sih? Apakah ini dongeng saya sampaikan ini? Apakah yang saya sampaikan ini mustahil? Enggak. Kalau saya cerita gitu jemaat pasti agak lucu selalu. Kenapa ya? Karena kita risih yang begituan kan. Nah kita mesti belajar. Saya berani, ya kenyataan Bu ya. Kenyataan saya juga begitu dulu. Saya tidak berbohong, istri saya ada di sini dan saya berani mengatakan di hadapan Tuhan kan, di hadapan istri saya. Dulu saya nggak bisa loh begitu. Saya nggak mengatakan itu standarnya ya. Ingat nih ya, waktu saya ngomong seperti tadi itu harus begitu, standarnya itu. Enggak. Tapi itulah buah orang yang dijamah oleh kasih Tuhan. Namanya kasih kan. Ada kemesraan. Kita ngeliat orang tua kita, dulu ngeliat orang tua kita nih. Sekarang udah beda. Karena kasih Kristus menjamah. Kita pun udah bisa peluk orang tua kita. Gimana kok Mak? Gimana Mak? Kita bertanya sama dia. Bukan. Kita sekalian mati. Wah kan kacau itu. Kalau ada anak seperti itu saudaraku. Kita suruh ke depan lah dia. Lalu kita sama-sama berkata. Iya. Saya nggak bisa loh mencium istri saya itu misalnya jalan di mall gitu. Saya nggak bisa loh begini sama dia di jalan. Nggak bisa. Dulu nggak bisa. Bukan saya katakan kalau orang udah bisa begini sama istrinya gitu. Itu orang paling rohani. Enggak juga. Saya nggak bilang itu paling rohani. Enggak. Tapi saya mau menunjukkan kepada kita. Seseorang itu kalau bertumbuh dalam kasih Tuhan. Hangat hatinya. Nyanyi lagi kunci G. Hangatkanlah hati kami, selorok ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Terus untuk mengabdi kepada panggilan-Mu. Ayo, di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Zakheus disentuh oleh kasih Kristus. Kasih yang radikal itu. Tak layak Zakheus terima. Tapi Yesus berikan kasih itu. Itu membuat Zakheus, wow, aku diterima itu. Sampai saudara belum melihat dirimu adalah Zakheus itu, saudara tidak akan pernah bisa berkata, wow Tuhan, gak akan pernah bisa. Pak gimana Pak, kenapa saya belum pernah ngalamin seperti itu Pak? Tersungkur sama Tuhan, Tuhan firman-Mu berkata, akulah si pendosa itu. Aku mohon belas kasihan-Mu, celikkan mataku, biar aku bisa melihat apa arti salib-Mu, biar aku melihat apa arti kasih-Mu Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan celikkan mataku untuk melihat kerusakan diriku ini. Jadi jangan saudara berpikir saudara sudah pasti diterima Tuhan karena rajin kebaktian. Enggak. Datang tersungkurlah di hadapannya. Kalau kita mengerti begini, gak mungkin sombong rohani saudaraku.
Zakeus dengan sukacita memberikan uangnya yang sebelumnya ia berkomitmen hanya untuk mengejar kekayaan dunia dengan cara tidak halal mungkin juga. Sekarang dia berubah. Berubah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menerima Yesus dengan sungguh-sungguh akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-9 Yesus berkata, luar biasa. Inilah Injil itu ayat 9 dari Lukas 19. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah, saya berharap di dalam rumah kita terjadi keselamatan itu. Ingat, kalau bicara keselamatan bukan pindah dari neraka ke surga. Bukan ya. Bukan itu saudaraku. Itu surga itu buah dari keselamatan. Tapi bicara keselamatan itu kita dikembalikan kepada maksud Tuhan menciptakan kita. Terus kita bertumbuh dalam proses kekudusan yang telah Allah mulai di atas kayu salib itu. Terus dalam rumah kita keselamatan itu terbangun. Karakter Kristus semakin nyata terus. Cara pandang kita melihat uang pun beda. Melihat pasangan kita beda. Hangat hati kita karena kasih Kristus itu. Dan saya berharap pun Bapak Ibu datang ke gereja. Coba saya ulangi lagi nih yang pernah saya katakan. Coba lihat dulu 5 orang ke belakang. Ke belakang. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kenal nggak? Serius? Kalau nggak kenal ngapain aja kita ke gereja ini? Nah, coba lihat dulu 5 orang ke kiri. Kalau ada kiri nyampe 5. Kenal nggak? Kalau nggak ngapain lah kita ke gereja Pak, cobalah Pak. Makanya Bapak Ibu, nih saya cerita ya, kami ya, saya Pak Daniel dan kawan-kawan Pak Liano, seluruh pengurus lah. Kita kan sharing gimana ya biar jemaat ini terbangun komunitas makin hari makin hangat. Karena ingat saudaraku, dalam leadership yang saya coba terapkan dari dulu sampai hari ini saudaraku ya. Ini kepada teman-teman udah saya sampaikan supaya di setiap bidang-bidang ini dilakukan. Ini leadership yang kita lakukan. Ya, yang saya tuliskan kepada teman-teman. Yang pertama itu atmosfer. Iya, yang kedua itu nanti rasa memiliki. Yang ketiga komitmen. Yang pertama ini atmosfer. Kita harus membangun atmosfer kerajaan sorga di sini. Komunitas yang saling mengasihi, saling peduli. Makanya saya tes lagi pertanyaan saya yang lama. Coba lihat 5 orang ke kanan, ke kiri. Itu 5 loh, bagaimana kalau saya bilang 8? Makanya kami pemberembuk yang di sebelah sana, udah saya bilang di sana jangan disusun kursi. Karena toh masih muat kok di dalam. Supaya apa? Kopi yang biasa kita taruh di depan, saya minta kepada teman-teman dipindahkan ke sana. Nah, nanti kalau kita dibutuhkan lagi, kita bikin satu lagi di situ. Sehingga Bapak Ibu selesai kebaktian, kalau nggak ada yang buru-buru banget mau dikerjakan, jangan buru-buru. Minumlah dulu segelas kopi yang kita buat itu, saudaraku. Saya dengar kemarin, saudaraku ya, dari teman-teman. Akhirnya, karena Bapak Ibu tidak meminum segelas kopi itu, pulanglah kopi itu lagi kembali dengan sia-sia. Karena banyak sisanya. Jadi, lebih mantap lagi. Kenapa? Kalau atmosfer itu sudah terjadi, saudaraku. Ini udah terjadi ya. Waduh, di sini kita diterima, saling mengasihi, nggak curiga. Si miskin, si kaya, si ganteng, si kurang ganteng, si cantik, si kurang cantik. Saya bilang kurang cantik lah, yang nggak jelek. Kalau jelek kurang enak kedengarannya kan. Cantik jelek kurang lah, cantik kurang cantik gitulah ya. Semuanya bisa membaur satu kita. Atmosfernya dapat. Ketika atmosfernya dapat, nanti saudara akan memiliki ini, akan muncul rasa memiliki. Ini kan komunitasku, Pak Judika, masa cuma kopi Pak, minggu depan lapet ku bawa. Nah, minggu depan aku bawa biskuit Pak, minggu depan aku bawa Pak, makanannya Pak. Jangan cuma, kenapa? Karena muncul rasa memiliki. Ketika rasa memiliki itu muncul saudaraku, kita akan bertarung. Pakai aku dong, pakai aku punya ilmu ini, aku bisa begini loh, pakai aku dong. Kenapa? Karena tahu ini pun milikku. Ketika rasa memiliki itu sudah ada, akan muncul yang ketiga komitmen kan, untuk selalu bersama, untuk selalu saling melayani. Jadi nggak perlu ada maksa-maksa, tapi di sinilah yang paling berat. Ini paling berat. Kami dalam segala keterbatasan kami buat. Saudara perhatikan kan? Udah berapa orang yang foto depan sana itu? Udah diganti kan? Ini nggak memperhatikan lah.
Udah kita ganti loh itu, spanduk yang besar itu depan ini. Nah, ada beberapa saya udah foto, udah baru, foto dulu. Pas saya di situ, Pak gabung Pak, ayo. Ya saya juga senang difoto juga soalnya. Itu yang kita maksud saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhir kata saudaraku yang terkasih. Ya. Ayo sebagai anak Tuhan, berusahalah dengan segenap hati. Temukanlah caranya. Bagaimana agar saudara berjumpa dengan Tuhan. Zakheus, dia berusaha dengan memanjat pohon. Saudara lakukan maksimal. Lakukan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku ikut SPT, ikut SPB, aku ikut 2 malam. Jam 9 malam belum banyak yang datang, 2 malam saudaraku. Kita sampai jam 10 kok, nggak terlalu malam lah. Rumah kita dekat-dekat toh, paling setengah jam terjauh. Ayo datang setiap Jumat malam kita berdoa di sini. Sebab kalau tanpa kita berdoa, menyembah, berlutut sama Tuhan, bagaimana firman itu saudaraku dikerjakan di dalam hati kita. Kita butuh Roh Kudus. Ya, jadi sebelum meninggalkan rumah Tuhan ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku berusaha. Berusaha dengan segenap hati saudara. Temukan caranya. Lakukan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Sekuat tenaga saudara. Tuhan, aku mau berjumpa denganmu. Amin. Tetapi ingat, sekuat tenaga kita itu tidak bisa membawa kita berjumpa sama Tuhan. Tapi kita harus dengan sekuat tenaga. Tapi saya ulangi lagi, sekuat tenaga kita, apapun cara kita yang kuat itu, nggak bisa kita berjumpa sama Tuhan. Waktu kita berusaha sekuat tenaga, di dalamnya kita berkata, aku memohonkan belas kasihan-mu. Karena upayaku ini Tuhan, tidak bisa juga membuat aku berjumpa dengan Engkau. Engkaulah membawa aku sendiri ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu, inilah usahaku maksimal. Aku berdoa setiap hari, aku baca Alkitab setiap hari, aku datang beribadah, aku belajar taat dalam pekerjaanku Tuhan. Inilah yang bisa aku lakukan sekuat tenagaku untuk berjumpa dengan Engkau, mengasihimu. Tapi aku sadar Tuhan, hanya dengan kekuatanku ini, aku tidak bisa berjumpa denganmu. Karena aku adalah manusia yang berdosa. Aku butuh belas kasihan-mu. Bawalah aku Tuhan. Jadi usaha kita, Roh Kudus itu bersinergi membawa kita terus. Dan kita saja tidak akan bisa. Setuju gak kira-kira? Kita mau usaha, makanya berapa banyak yang udah nangis-nangis. Gak ketemu Tuhan dia. Tetap hatinya gak berubah. Kenapa? Karena kita berpikir dengan usaha kita. Waktu kita berusaha keras, di dalamnya kita memohonkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita tundukkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Berusahalah sekuat tenaga mau berjumpa dengan Tuhan. Tapi ingat, usaha kita itu tidak bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Ingat seperti Zakheus. Tuhan yang datang menghampirinya. Dia sudah berusaha berlari. Tapi Tuhan yang datang menghampirinya. Tapi Tuhan pasti menghargai upaya saudara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Diberkatilah